mengajak Bapak Ibu untuk belajar dari kejadian pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan 11. Ya, silakan Bapak Ibu, kejadian pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan 11 dulu ya. Amin dulu. Sudah ditemukan Bapak Ibu? Amin. Akan saya bacakan. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, Gimana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Yang 10, firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Yang 11, yang terakhir bersama-sama, 2, 3. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Katakan amin. Ya Bapak Ibu, saya percaya bahwa dari ini konteks ini hampir semua orang yang kenal ceritanya. Pertama sekolah minggu ya. Sekolah minggu sangat tahu ya, kalau ada pertanyaan dari guru sekolah minggu, kenapa Kain membunuh adiknya ini hari gitu ya. Kenapa dia ini hari korban persembahannya tidak diterima, sedangkan Kain diterima persembahannya oleh Tuhan? Hampir semua orang bisa menjawab. Sebagian besar hanya mentafsirkan soal ini hari. Tapi persoalannya bukan cuma itu, tapi ada sesuatu bagian yang lebih dalam yang akan kita pelajari hari ini, yang menjadi topik pembicaraan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, semakin seseorang mengasihi orang lain, semakin kita mengasihi seseorang, semakin kita mencintai seseorang, maka yang kita lakukan juga semakin indah dan berkenan. Katakan amin. Tidak mungkin ketika misalnya seseorang mengasihi Pak Anto, orang yang mencintai Pak Anto, kemudian tiap hari nyakiti terus, kan nggak mungkin ya. Semakin mengasihi, semakin mencintai, maka dia akan semakin peduli. Katakan amin. Selamat Natal Pak Anto, sehat Pak Anto, bagaimana hari ini? Dia akan lakukan service, dia lakukan servis bagaimana saat dekat dan berkenan di hadapan. Tapi ketika seseorang tidak ada cinta, tidak ada kasih, yang dilakukan juga berbeda, tidak berbobot, tidak berarti, bahkan bisa mendukakan. Katakan amin. Kalau kita belajar dari pengalaman Kain dan Habel, ya, Kain dan Habel, di sini diceritakan bahwa kedua-duanya sama memberi persembahan, Bapak Ibu. Ya. Kedua-duanya sama memberi persembahan. Ya. Prinsip persembahan dalam Perjanjian Baru, ya. Kalau kita ingat, kita lihat sebentar, kalau kita bandingkan dengan Matius 5, 23 dan 24. Ya. Baca. Matius ayat 5, pasal 5
berbandingan. Matius pasal 5 ayat 23 dan 24. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggallah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudara, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Katakan amin. Allah kita tuh Allah yang adil Bapak Ibu. Allah kita tuh Allah yang setia. Saya percaya bahwa Allah kita tuh bukan Allah yang bisa disuap. Katakan amin. Bukan Allah yang bisa dibohongi ya. Ketika seseorang mencoba untuk berkenan, tapi dia tidak pernah membangun perkenaan, itu sia-sia di hadapan Tuhan. Dari peristiwa Kain dan Habel, sama-sama memberi persembahan kepada Tuhan, sama-sama memberi persembahan kepada Tuhan, tapi yang satu diindahkan dan yang satu tidak. Bagi orang yang memiliki ketulusan hati, bagi orang yang memiliki spirit untuk belajar, sebetulnya langkah awal tidak masalah, toh. Dia sudah memberi apa yang dia punya, Habel sudah memberi apa dia punya. Kalau hari itu kenyataannya, kalau hari itu pada kenyataannya, ya, hanya persembahan Kain yang diterima Tuhan. Seharusnya orang yang memiliki hikmah dan mau belajar untuk mengenal Tuhannya, saya jadi terobosan untuk pengenalan. Katakan amin. Oh, ternyata Allah yang ini nggak mau korban persembahan yang dari tanaman. Dia mau persembahan dari kambing domba, yakni lemak dan lemak-lemak. Soalnya kan jadi sebuah peringatan, jadi sebuah acuan untuk belajar mengenal Tuhan lagi. Tapi orang namanya Kain ini nggak punya namanya spirit untuk belajar, nggak punya spirit untuk belajar. Artinya, oke aku ini orang dulu wis, aku begini, nggak mau ya sudah. Itu artinya orang yang nggak mau belajar. Orang yang seperti ini nggak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Dia bisa berkompetisi. Kalau orang menyumbang, dia menyumbang. Kalau orang yang memberi kepada Tuhan, dia memberi kepada Tuhan. Kalau orang yang melakukan sesuatu, dia nggak mau ketinggalan, dia nggak mau ketinggalan. Tetapi pada dasarnya memberi dengan sikap hati seperti ini, pada dasarnya tidak berguna di hadapan Tuhan. Nah, pagi ini Bapak Ibu, ajak saudara belajar dari pengalaman Kain dan Habel. Video yang saya buat hari ini ada 3 kegagalan Kain. 3 kegagalan Kain. Ya, yang pertama adalah Kain mempersembahkan sesuatu tanpa pengenalan, Bapak Ibu. Ya. Saya percaya Habel dan Kain dilahirkan dari anak yang sama, atau dilahirkan dari bapak ibu yang sama ya. Ini adalah orang yang pertama kali orang dilahirkan manusia. Sebelum itu nggak ada orang dilahirkan seorang ibu, betul nggak? Ingat, Adam dan Hawa tidak dilahirkan. Adam dan Hawa tidak punya ibu, nggak punya bapak. Kan dibentuk dari tanah liat, betul nggak? Kain dan Habel ini dilahirkan dari seorang kandungan ibu. Ini yang pertama kali mereka dilahirkan dengan dididik oleh bapak dan ibu yang sama. Saya percaya kok bahwa ketika Kain berhasil mempersembahkan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, itu nggak kebetulan, Bapak. Nggak ada yang kebetulan. Saya percaya kedekatannya dengan Adam dan Hawa, ya, semua dididik dengan materi yang sama. Ayo takut dengan Tuhan, sembah Tuhan, ayo berikan terbaik buat Tuhan. Tapi yang namanya orang bebal, yang namanya orang nggak punya spirit untuk belajar, itu nggak mau tahu, betul? Mau dibentuk, mau ditegur, nggak mau tahu. Pokoknya aku ini belum orang itu orang belum wes orang monggo. Ya, saudara kita ingat bahwa namanya perkenanan di hadapan Tuhan itu bukan sesuatu yang kita dapat secara otomatis. Kita bekerja tiap hari, kita lakukan sesuatu belum otomatis kita dapat perkenanan kepada Tuhan. Tapi ada hal yang lain bahwa perkenanan di hadapan Tuhan sesuatu harus kita kejar, kita perjuangkan, kita upayakan sampai kita dapat, Bapak Ibu. Kalau kita sudah dapat berkenan di hadapan Tuhan, apapun yang kita lakukan akan indah di hadapan Tuhan. Amin. Oh iya, Tuhan itu pribadi nggak bisa disuap, betul. Kalau misalnya Kain nggak berkenan di hadapan Tuhan, dia memberi kambing dan domba, dia nggak akan diterima, nggak akan diterima. Di sini ditulis bahwa
Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Lihat ya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan. Ditulis namanya dulu. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tidak dibalik loh ya. Maka Tuhan mengindahkan korban persembahannya dan Habel. Tidak. Tapi namanya dulu. Ya, namanya dulu. Ketika seseorang berkenan di hadapan Tuhan, kita seorang menyenangkan Tuhan, persembahannya pun harum di hadapan Tuhan. Nah, kita nggak bisa begini, wah mobilku tak jual, kasihan, mobilku tak jual, tak kasih gereja. Tuhan, aku berkenan ya, buat aku berkenan di hadapanmu. Nggak bisa. Seorang pengusaha, Tuhan perusahaanku PKB, sak isi sini sak aset PKB. Tapi kau berkenan kepadaku ya Tuhan. Tidak bisa Bapak Ibu. Tuhan tidak bisa disuap, Tuhan tidak bisa dibohongi. Setiap individu, setiap insan, setiap orang percaya, mau nggak mau harus membangun namanya berkenan di hadapan Tuhan, perkenaan di hadapan Tuhan. Kalau dia mau dapat anugerah yang luar biasa. Ya, amin. Saudara ingat perjuangan Daud, perjuangan Ayub jadi orang yang saleh dan jujur, perjuangan Nuh jadi orang yang tidak bercela di zamannya. Perjuangan Daud jatuh bangun, bangkit lagi, tiap malam membanjiri ranjangnya dengan air mata, dengan pujian penyembahan. Itu semua sebuah perjuangan bahwa Daud bukan sekedar percaya, tapi dia mau dapat kenaan kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, semua yang ada di sini saya percaya saudara bukan sekedar melayani Tuhan dan di sini untuk menyembah, tapi kita semua mesti punya spirit untuk belajar berkenan di hadapan Tuhan. Sebab ketika kita memiliki hati yang belajar, kita memiliki hati yang mau berkenan di hadapan Tuhan, ini membuka pintu yang luar biasa untuk membuka segala anugerah dalam hidup kita. Amin. Betul, saya dulu namanya doa alergi, tidak mau sama sekali. Namanya doa itu pekerjaan yang paling susah. Tapi kenapa tiba-tiba saya jadi orang yang suka doa? Sama ngejar Bapak Ibu. Saya di Mayong pertama kali di Jepara, saya nggak mau bergaul dengan orang nggak percaya sama Tuhan. Saat tanya sama teman, punya kenalan nggak pendeta yang diurapi? Punya kenalan nggak orang-orang yang dekat sama Tuhan? Ya kenapa aku mau bergaul dengan orang-orang seperti itu? Saya akan mengejar, saya akan mencari, saya berjuang untuk dapat satu masyarakat, untuk dapat satu atmosfer yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya kenal dengan Bapak Pendeta. Di sini saya akhirnya juga ikut jadi pendoa dan suka berdoa. Ya, suka berdoa. Artinya namanya perkenanan Tuhan itu sedikit demi sedikit dibukakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, saya tidak langsung membangun rumah, tidak langsung dapat itu. Saya belajar berkenan di hadapan Tuhan. Ketika saya sudah belajar berkenan di hadapan, dapat perkenannya, saya semuanya akan dibukakan Tuhan. Amin. Nah, tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini semangat Bapak Ibu belajar dari pengalaman Kain dan Habel. Ya, kesimpulannya Allah kita Allah yang tidak bisa disuap dengan materi. Kalau seseorang kalaupun tidak berkenan kepada Tuhan, mau dikasih apapun tidak bisa. Bukan hartamu yang mau, tapi hatimu. Katakan amin. Hatimu. Ya. Jadi bukan masalah persembahan semata-mata, tapi bagaimana Kain itu pribadi yang sungguh membangun perkenanan kepada Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Habel tidak. Habel orang nggak mau belajar, orang yang bebal. Akhirnya dia nggak tahu selera Tuhan, dia nggak tahu mau Tuhan, dia memberikan dia yang punya. Tapi orang mengasihi bukan seperti itu, tapi dia mengupayakan supaya yang diberi itu berkenan. Saya mau bercerita bahwa setiap Lebaran saya pulang ke Wonogiri. Karena libur panjang itu memang tidak di hari Natal saya. Libur panjang itu diberikan pas hari Idul Fitri. Jadi momen itulah yang membuat saya punya kesempatan untuk pulang ke Wonogiri, ke mertua saya. Suatu saat kita ngomong-ngomong, menyurahkan isi hati, saling bercerita. Kemudian suatu saat kami membeli kaos putih. Kami pikir mau menyenangkan
inisiatif kita berdua dengan istri. Saya bawakan kaos gerah, tapi tak lihat kok nggak dipakai. Kok nggak pernah dipakai? Utang batin dengan istri saya. Suatu saat bapak saya tuh ngomong, bercerita dengan istri saya benerin dulu, aku butuh kaos gerah. Aku butuh kalau cekak, power seperti itu tak ngguna oma. Kaosku setaki dikei ngomong. Kaos kan mahal, ya terlalu pendek kan murah, tapi bukan masalah mahal atau murah. Yang dibutuhkan, yang dia mau, itu namanya berkenan. Sama dengan Tuhan. Ketika seseorang berkenan kepada Tuhan, dia akan selalu apa ya yang Tuhan mau. Biar caranya Tuhan senang kalau aku. Biar caranya Tuhan berkenan di hadapanku. Apa yang membuat Tuhan tidak berkenan itu aku belum dijawab. Mungkin kebaktian jam 8, aku datangnya setengah 9. Mungkin seperti itu ya. Ya mungkin yang lain panik Tuhan, kita diem saja. Benar loh, itu salah satu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau berkenan di hadapan Tuhan dibangun dari hal yang kecil, Bapak. Saya percaya kok Kain bisa mempersembahkan sebanyak tepat dan harum di hadapan Tuhan. Ini belajar kok. Saya percaya Kain belajar, dia mencari, dia mau, dia punya spirit untuk belajar. Akhirnya dia nyambung dengan Tuhan, dan apapun yang dilakukan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, bukan sekedar melakukan sesuatu, tapi bangun sebuah perkenanan dulu dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita lakukan akan indah di mata Tuhan. Amin. Tepuk tangan lagi buat Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara, kegagalan yang Kain yang pertama adalah dia menghasilkan sesuatu tanpa pengenalan dan tanpa belajar, tanpa mau. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, Kain adalah tipe seseorang yang tidak memiliki penguasaan diri. Ya. Di sini tidak dijelaskan Kain adalah orang tidak memiliki penguasaan diri, tapi dari wataknya, dari perannya, cara dia memperlakukan Kain, cara dia memperlakukan Tuhan, itu bisa dilihat. Ya. Mari kita lihat Kejadian 4 sama ya. Kejadian 4 ayat 5, 6 dan 7. Ya. Akan saya bacakan. Tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Gitu ya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram, Kain? Misalnya gitu ya. Apa kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ya sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Saudara, banyak dosa iri hati terjadi di mana-mana, di gereja, di perumahan, di rumah-rumah, di pengalaman kerja, di kantor. Itu namanya orang iri hati, tidak pernah tidak ada, selalu ada. Betul enggak? Tapi bedanya iri hati yang kita hadapi mungkin tidak berdampak untuk sampai membunuh, ya, tidak berdampak sampai menghancurkan, tapi hanya berdampak menghantam mental kita. Ketika saya membangun rumah di perumahan tahunan, awalnya ada beberapa orang intim dan akrab dengan saya. Kemudian saya membangun rumah model yang berbeda. Rumah saya tak rugi, ada belum sempurna. Ada beberapa orang nggak belum tak loroni, ada beberapa orang nggak mau mampir ke rumah saya. Ada beberapa orang cuek banget dengan saya. Saya belajar, oh ini namanya iri hati. Ya. Wajar toh mereka nggak mengenal Tuhan. Mereka dikuasai oleh panasnya iri hatinya. Tapi orang mengenal Tuhan dia punya rem. Nah pribadi Kain ibarat motor nggak punya rem, belum Bapak Ibu. Ibarat motor nggak punya rem sama sekali, belum nabrak, tidak ada penguasaan diri, nggak ada pengendali diri sepenuhnya. Dia melakukan apa yang gue mau, apa yang gue suka, mau benar mau tidak, mau dosa mau tidak, bodoh amat. Oh ya salah apa kata hatiku, kalau di sini panas ya keluar panas gitu. Kalau
Kalau ini keluar kejahatan, yang keluar juga kejahatan. Dia mengekspresikan dia yang apa yang dia punya. Mengerikan apa Bapak? Saya katakan di awal Bapak Ibu, sebetulnya kalau dia sedikit berhikmat dan sabar, nggak perlu terjadi sebuah pembunuhan Bapak Ibu. Namanya belajar berkenan di hadapan Tuhan memang nggak bisa diraih dalam 1-2 hari, bahkan 2 tahun, 3 tahun. Ada beberapa pendeta sudah umur 50 tahun Bapak Ibu, sudah bisa mendengar suara Tuhan, tapi dia mengakui, aku belum berkenan di hadapan Tuhan. Sampai hari ini aku belajar terus supaya berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi kita. Maka kita harus belajar, lebih belajar lagi. Respon Kain ini di pandangan Tuhan sesuatu yang jahat dan luar biasa. Kalau dia bersabar sedikit, saya katakan dari indikasi ini saya melihat ada orang yang sombong. Dia nggak mau belajar dari junior, menamang itu adiknya. Aku sih belajar sama adik saya. Aku lebih tua, aku lebih hebat, aku lebih berpengalaman. Tapi kenyataannya dalam pengenalan dengan Tuhan dan soal menyenangkan Tuhan, tidak ada apa-apanya kayak gitu Bapak Ibu. Habel jauh lebih pas, Habel jauh lebih berhasil untuk mengenal Tuhan. Karena Habel punya hati yang mau belajar, sedangkan Kain punya hati yang tidak mau belajar. Ya, ini masalahnya. Kita jangan terjebak dengan hati Kain. Saya percaya kok kenapa ada alasan beberapa orang dibentuk Tuhan. Ada orang direndahkan, kemudian ditinggikan, direndahkan lagi, ditinggikan lagi, direndahkan lagi, ditinggikan lagi. Ketika kita di tangan Tuhan, saudara berharap masalah mulus, jangan berharap saudara diipu-ipu sama Tuhan. Justru ketika dia mengasihi saudara, dan dia mulai mencintai saudara, maka saudara akan digarap Tuhan. Oh, namanya tak benar itu orang yang sombong. Misalnya Pak ya, kemudian dibentuk Tuhan, dibentuk-bentukkan Tuhan, dan akhirnya dari pengalaman itu dia terlatih untuk mengasihi. Dari pengalaman benturan-benturan terjadi, akhirnya dia dipaksa Tuhan untuk terlatih untuk mengampuni. Katakan amin. Dia terlatih untuk memberi, dia terlatih untuk mendoakan, dia terlatih untuk sabar, dia terlatih untuk penguasaan diri. Ketika ini terlatih jadi manusia rohnya, maka responnya di hadapan Tuhan itu sangat indah. Bukan kebetulan. Kalau saudara tidak pernah membangun ini, saudara tidak mau belajar ini, maka sesuatu yang liar muncul dari hati kita pertama kita sadari. Ya, maka kita jangan sampai seperti Kain. Berikan hatimu kepada Tuhan. Untuk aku Tuhan, ubah aku Tuhan. Aku terlatih untuk mengasihi, aku terlatih untuk sabar, aku terlatih untuk memberi. Tidak ada orang menyakiti aku, tidak ada orang merugikan aku, tidak ada orang menyinggung perasaanku. Jangan sampai panas itu menguasai hatiku. Jangan sampai sakit hati itu mengendap begitu lama. Tapi dia punya firman hidup, dia punya pengenalan, dia punya latihan-latihan intensif yang diberikan Roh Kudus. Maka panas itu dia menguasai dia, dan akhirnya ayo murid betul bisa. Jono kadang-kadang kita pilu ya bisa, ya kadang-kadang kita menyakiti tanpa kita sadari. Kain Habel dilatih Tuhan sekian lama, tetapi Kain bukan Tuhan tidak mau melatih, di pihak Kain sendiri menutup diri saudara, tak mau belajar. Dan orang seperti itu mau ditaruh di depan juga ngeri, di belakang juga ngerogoti, sulit sekali. Karena dia tidak memberi diri hatinya. Bentuk hatiku Tuhan, ujilah aku Tuhan, jamalah hatiku Tuhan, sehingga semua tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kita dilembutkan Tuhan, diubahkan Tuhan, kita akan menjadi seperti Habel. Amin. Indah di mata Tuhan. Orang itu memberi sedikit tapi tulus. Semangatnya tidak bagus, tapi semangatnya untuk melayani Tuhan itu luar biasa. Dan Tuhan melihat ketulusan hati. Dia melihat hati yang seperti ini, Pak. Mari kita miliki hati seperti Habel, dan kita jauhkan hati
hati seperti Kain. Kita belajar dengan sungguh-sungguh bahwa ya, biarkan hati kita menjadi tidak pas dengan hal yang jahat, tapi hati kita hanya pas dengan namanya buah-buah roh. Amin. Hati kita pas dengan hal yang suci. Hati kita hanya cocok dengan hal yang kudus dan yang mulia. Yang tidak benar, tidak pernah cocok dengan hati kita. Karena hati kita sudah dibentuk Tuhan. Hati yang dari Kain sudah dibuat Tuhan. Katakan amin. Hati yang seperti apa yang kita miliki, siap dibentuk, siap diubahkan Tuhan. Amin. Dan akhirnya kita tahu bagaimana mengasihi Tuhan dengan sikap hati yang benar. Ya Bapak Ibu, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga, orang yang tidak mau belajar, yang tidak mau dibentuk. Selamat siang Bapak, silakan Bapak. Orang yang tidak mau dibentuk Tuhan, ya, dia tidak berjerih payah untuk direndahkan, ditinggikan sampai dia mengerti yang merendahkan diri. Pada dasarnya dia seperti pondasi yang retak. Pondasi yang retak itu mau dibangun bangunan dengan ketinggian apapun tetap berbahaya. Ya. Kenapa Tuhan begitu luar biasa mengubah hati orang percaya? Karena disitulah sebetulnya pondasi yang sebelum bangunan itu dibangun harus ada, harus kokoh, harus kuat. Kain terobsesi dengan tindakan apa? Dia ikut-ikutan, dia memberi bukan karena mengasihi. Artinya apa? Dia nggak mau disiapkan Tuhan memiliki dasar yang bagus, bahwa memberi itu dengan hati yang mengasihi, dengan hati yang mencintai, dan akhirnya berkenan di hadapan Tuhan. Begitu persembahannya tidak diterima, hatinya panas, hatinya meledak. Bahwa indikasi di sini tidak cuma bilang iri hati, tapi juga iri hati yang tidak disembuhkan secepatnya, sakit hati yang tidak disembuhkan secepatnya, tidak diserahkan sama Tuhan, akan berubah menjadi penyakit yang luar biasa. Sudah menjadi sebuah amarah, bisa menjadi sebuah kegeraman. Ketika amarah, ketika kegeraman, ketika dendam bekerja luar biasa, itu waktunya iblis memakai saudara untuk menghancurkan kita dan orang-orang di sekitar kita. Kalau ibu saudara masih ada kapan, masih ada kecewa, masih ada yang diselesaikan di hadapan Tuhan saat ini juga. Tuhan, aku nggak mau iri hati, aku mau ngapain, aku mau merdeka, aku mau fresh di hadapanmu, aku mau bebas bertemu dengan Engkau, aku mau bebas menyembahmu Tuhan. Dari kegagalan dan kesalahan, ya, kan itu tipe seseorang yang tidak mau belajar dari kegagalan dan kesalahan. Karena ada satu tipe seseorang yang tidak mau bertobat. Kalau saya melihat dari ayat pertama sampai ayat terakhir, gak ada namanya penyesalan di sini. Mirip-mirip seperti Saul, ya, sudah salah melakukan kehendak Tuhan. Suruh semua lembunya orang Amalek dihabiskan total. Dia malah menyimpan beberapa ratus. Dan dia nggak pernah merasa bersalah di hadapan Samuel. Minta maaf Yora. Malah sebaliknya, tolong dong berikan hormatmu dong Samuel pada aku Raja Israel. Bodoh banget orang. Tidak tahu introspeksi, tidak tahu diri. Ini sama dengan namanya Habel. Nggak ada istilah di sini Habel menyesal. Kain menyesal. Nggak ada. Oh, dengan Tuhan aja bersilat lidah, apalagi dengan manusia. Yang ketiga adalah Kain adalah seseorang yang tidak mau belajar dari kegagalan dan kesalahan dia. Nah, kita lihat Bapak Ibu ayat 9, ya, langsung ayat 9 ini yang terakhir. Firman Tuhan kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Sudah ketahuan kok, dia membunuh kok. Pasti tanya, "Di mana adikmu?" "Aku sapame tapi kurang ajar nggak?" Itu dengan Tuhan loh, bersilat lidah. Itu
dengan Tuhan loh, nggak apa. Apalagi dengan manusia. Ya, nah, saudara jangan bergaul dengan orang tidak hormat dengan Tuhan. Saudara jangan pernah bergaul dengan orang yang celalekan dengan namanya pelayanan. Saudara jangan pernah bergaul dengan orang suka celalekan dengan namanya kebahagiaan. Orang seperti tanda-tanda orang seperti ternyata kain. Dia tidak tahu menghormati menghargai Tuhan. Hasil akhir yang didapat hidupnya karena kutuk. Ya. Kita belajar dari peristiwa ini. Dengan Tuhan bersilah tidak, sudah tahu membunuh, sudah tahu salah besar. Sebenarnya dia akan tersebut di hadapan Tuhan. Tuhan, aku membunuh adikku, aku lihat Tuhan. Sebenarnya kan begitu, tapi dia tidak. Di manakah Habel adikmu, aku bunuh, aku yang salah, Tuhan ampuni aku. Dia tidak tahu Tuhan. Memang aku menjaga adikku, aku sapa adikku, aku mau bayar hero. Kurang ajar ya, kurang ajar sekali kan. Orang seperti ini, kemudian tadi aktivitas gereja, tapi sebenarnya jauh dari Tuhan. Ini orang Israel, hatinya seperti ini coba. Tuhan bilang, mulutnya memuji aku, tapi hatinya itu menjauh dari aku. Sekali lagi saya katakan, Allah kita Allah nggak bisa dibohongi, Allah nggak bisa disuap. Ketika seseorang tidak pernah mencoba untuk membangun perkenanan kepada Tuhan, sampai kapanpun perkenanan tidak akan pernah dia dapat. Jadi hari ini saya ajak saudara untuk berjuang, saudara saya ajak untuk bekerja keras, saya ajak saudara untuk berpikir dan bertanya kembali, apakah aku sekedar Kristen? Apakah aku sudah berkenan di hadapan Tuhan? Kalau ya buktinya apa? Kalau tidak buktinya apa? Mesti ada respon dan indikasi yang jelas. Ya. Jangan sampai saudara merasa sudah berkenan di hadapan Tuhan. Langkah-langkah pun nabrak-nabrak, langkah-langkah mengelak terbiak, langkah-langkah yang didasari sebuah kecewa, sebuah dendam, sebuah ambisi, tanpa penyerahan diri, tanpa hati yang mengasihi Tuhan. Semua yang dibangun dengan dasar seperti itu, ujung-ujungnya runtuh dan tidak berguna. Ya, itu hari ini saudara meringankan, Tuhan memperingatkan saudara kepada saya. Mari kita buat kasihkan hati yang seperti kain. Lakukanlah segala sesuatu dengan hormat. Lakukanlah segala sesuatu karena cinta. Lakukanlah segala sesuatu karena aku mengasihimu. Dan akhirnya semua yang saudara lakukan indah di hadapan Tuhan. Yang pertama, dia memberi sesuatu tanpa pengalaman dan pengalaman. Yang kedua, dia orang tidak memiliki penguasaan diri. Yang ketiga, dia orang tidak mau ditegur. Dia orang tidak mau belajar dari kegagalan dan kesalahannya. Ya, mari Bapak Ibu, mari, saya punya pengalaman. Ini jujur, saya tidak doa pagi sekitar setengah jam, tengah malam setengah jam, atau malam baca firman. Sama nyadari bahwa saya itu pada dasarnya orang yang kasar Bapak. Di sini toh kelihatan lembut karena memang khotbah di orang banyak. Tapi sesungguhnya saya orang yang kasar Bapak. Sering saya emosi itu terus aja ngomong nggak bagus pernah sama saya sendiri. Saya ditegur istri saya, ya aku dia mengaku salah. Dan apa yang Tuhan tidak lama bisa lupa dari saya, main tangan juga pernah cemburu yang saya. Tapi saya belajar dari kegagalan kesalahan saya. Tuhan, aku ini pribadi yang kasar, pribadi yang arogan. Aku nyembah terus, aku memuji terus. Akhirnya itu hilang pelan-pelan. Saya juga pribadi yang tekun untuk mencari Tuhan. Dia berdoa ya yang mau dan sudah. Tapi akhirnya saya belajar. Nah aku ngini terus, nah aku gak serius dengan Tuhan. Aku gak dapat kenalan Tuhan. Akhirnya maju orang mundur orang stagnan di tempat. Pokoknya Tuhan datang, nah aku gak berkenan. Nah sekedar gak punya uang, sekedar makan gak enak gak masalah. Tapi yang lebih penting nah Tuhan datang. Dia mendapati aku gak berkenan, terus aku mau lari kemana? Betul gak? Kalau Tuhan datang kedua kali, mendapati saudara tidak berkenan, pelayan yang terlelekan. Ke gereja jam 8:30 datang lah. Gereja kalau gua mau, kalau saya suka enggak. Itu perkenaan dari hal yang kecil. Kalau tidak dibangun, kalau tidak diupayakan, itu jadi penilaian yang besar di hadapan Tuhan. Mari saudara hari ini
harus serius dengan Tuhan, karena dia sudah serius dengan kita. Kalau tidak serius dengan kita, dia tidak pernah mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Dia tidak pernah mau mati menderita di atas kayu salib. Dia lakukan itu karena dia mau kita berubah, kita berbuah, kita jadi anak-anak terang dan masuk kerajaannya. Amin. Saya nggak tahu kelemahan saudara dan kelemahan saya, kita punya kelemahan yang berbeda-beda. Mari perangi Bapak. Kita jangan punya hati seperti kain, penuh kelemahan, tapi tidak dibawa Tuhan, tidak diakui di hadapan Tuhan, dibangun di hadapan Tuhan, tapi dipertahankan. Dia diam-diam saja, dia berpikir dengan hati yang seperti itu bisa berkenan di hadapan. Tapi sebaliknya, sekarang dia belajar tahu bahwa ternyata bukan persembahannya semata-mata. Banyak orang lain di Jakarta hidupnya brengsek. Dia berpikir berikan banyak terus berkenan. Udah bisa, nggak bisa disuap. Yang pertama adalah kita berikan hati kita kepada Tuhan. Aku bersemangat hidup bagimu. Tidak ada yang lebih baik kalau diam di hadirat Tuhan, digembalakan, diberkati, diubahkan dengan firman. Saudara punya hati seperti ini. Saya pada jemaat di Gereja Mayung tahun 2021 ini akan banyak terobosan terjadi. Amin. Terobosan terjadi, terobosan diberikan pada seseorang. Dasarnya satu, karena Tuhan berkenan pada seseorang. Kalau Tuhan tidak berkenan di hadapan seseorang, tidak pernah ada terobosan, tidak pernah ada pembalikan keadaan, tidak pernah ada pemulihan. Hari ini sesuatu yang paling mendasar. Mari Bapak Ibu, serius dengan Tuhan. Kalau minggu nggak ada acara apa-apa, datang sama Tuhan, sujud menyembah tersungkur di hadapan Tuhan. Jangan bosan, jangan jenuh. Apanya kelihatannya ada apa-apa, tapi sebetulnya di hati saudara akan dibentuk hati seperti Habel. Amin. Kalau kita tekun, kalau kita sungguh-sungguh, saudara akan dibentuk oleh Tuhan, diberi hati seperti Habel. Tahu-tahu apa yang saudara lakukan berkenan di hadapan Tuhan, dan saudara akan dapat menghargai saudara spesial di mana Tuhan.